Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Hari ini yaitu hari Jumat tanggal 22 September tahun 2023. Dan saat ini saya akan mengendos kepada pemirsa tentang makam seorang pahlawan, seorang pejuang begitu ya, pejuang muslim yang bernama Kareng Galesong. Beliau ini adalah putra dari Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional yang sangat terkenal sekali dari Makassar ya, Sulawesi Selatan. Makassar dulu pada masa Pak Harto, pada masa Orde Baru bernama Ujung Pandang ya. Sebelumnya Makassar, Ujung Pandang, sekarang Makassar lagi, dan merupakan Raja Goa ya, sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan. Ya, Kareng Galesong ini adalah salah satu anak dari Sultan Hasanuddin yang merupakan pejuang begitu ya, yang gigih melawan penjajahan Belanda atau VOC pada waktu itu. VOC itu Kongsi Dagang Belanda, yaitu Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Belanda datang ke Indonesia menguras natural resources, sumber daya alam kita. Kemudian setelah itu mereka mengorganisirnya dalam bentuk VOC ini. Nah, Kareng Galesong ini adalah orang yang gigih sekali melawan VOC. Nah, di belakang saya ini adalah makam Kareng Galesong yang di pagar besi ini pemirsa. Ini merupakan pemakaman umum ya, pemakaman umum begitu yang sangat luas sekali. Nah, makam Kareng Galesong ini kalau dari jalan raya ya, kalau Anda dari Malang menuju ke Kediri atau Jombang maupun sebaliknya dari Kediri Jombang menuju ke Malang, menuju ke Ngantang begitu ya, Pujon kemudian Batu begitu, maka akan melewati ada gapura tadi ya, namanya gapura Kareng Galesong. Perjalanan ke sini sangat sebentar sekali, kurang lebih tidak ada 1 menit begitu. Nah, ini merupakan dusun Sumbersari ya. Daerah ini secara geografis berasal adalah dusun Kebonsari, Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang ya, Provinsi Jawa Timur bagi Anda yang di luar Jawa Timur. Nah, Kareng Galesong ini adalah sekali lagi adalah putra begitu ya dari Sultan Hasanuddin, seorang yang sangat terkenal sekali, Raja Goa yang mendapat julukan atau gelar atau lakop kalau dalam bahasa Arab yaitu ayam jantan dari timur ya, karena begitu gigih sekali melawan penjajahan Belanda. Nah, Sultan Hasanuddin sendiri pemirsa adalah merupakan Raja Goa ya. Goa itu nama kabupaten, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini ada bapak mas dari Banser ini ya, kayaknya ini. Nah, Nah, pemirsa, Sultan Hasanuddin itu orang yang gigih sekali melawan penjajahan Belanda begitu ya. Nah, mereka Sultan Hasanuddin ini kemudian terpaksa pada waktu itu, singkat cerita, setelah melakukan perlawanan terhadap Belanda itu menyerah begitu kepada Belanda dengan menandatangani perjanjian Bongaya namanya. Nah, pada waktu itu Belanda itu dibantu oleh raja dari Bone yang bernama Arupalaka. Nah, Arupalaka itu Raja Bone pemirsa, yang ibu kotanya di Watampone, kabupaten juga di Sulawesi Selatan. Sosok yang antagonis begitu. Di satu sisi mereka Arupalaka ini oleh orang Bone dipalawankan, di kota Watampone itu ada patung Arupalaka. Tapi di satu sisi Arupalaka ini adalah merupakan orang yang dianggap mungkin membantu penjajah ya, dalam tanda petik begitu, pengkhianat mungkin ya. Jadi sebelumnya mohon maaf saya kalau di Bone dipalawankan ini karena membantu Belanda begitu. Karena sesungguhnya Arupalaka ini memang kerajaan Bone ingin lepas begitu dari cengkeraman kerajaan Goa dengan bantuan VOC atau Belanda. Nah, pemirsa, Sultan Hasanuddin sendiri raja yang sangat terkenal sekali dan kemudian menjadi pahlawan nasional ya. Perjanjian Bongaya yang tadi tanda tangani itu dengan Belanda itu sesungguhnya ya memang pada hakikatnya adalah kerajaan Goa atau Makassar ini menyerah kepada Belanda, tetapi namanya aja perjanjian damai begitu, karena isi perjanjian ini sangat merugikan kerajaan Goa begitu atau Makassar Sulawesi Selatan ya, suku Bugis ya ini Kareng Galesong ini. Nah, kemudian isinya diantaranya adalah Makassar, kerajaan Goa, Sulawesi Selatan harus memberikan kebebasan begitu kepada VOC untuk
melakukan kegiatan dagang, kemudian juga menguras daripada sumber daya alam di sana, termasuk tidak perlu bagi Belanda begitu kemudian untuk membayar upeti begitu kerajaan Goa, artinya seenaknya. Nah, Sultan Hasanuddin kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional begitu oleh pemerintah Republik Indonesia, dan Sultan Hasanuddin namanya diabadikan satu menjadi nama bandar udara airport begitu ya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian menjadi perguruan tinggi juga ya, yaitu Universitas Hasanuddin Unhas di Kota Makassar. Kemudian menjadi Kodam juga, Komando Daerah Militer TNI Angkatan Darat, yaitu Kodam Hasanuddin. Kodam keberapa ya, 14 kalau nggak salah, 14 atau 15 begitu ya, 14 kalau nggak salah di Sulawesi Selatan. Kemudian di beberapa daerah juga namanya dibuat nama kampus juga ya, ada Setai Hasanuddin, ada Institut Hasanuddin, Jalan Hasanuddin begitu, pahlawan. Nah, ini putranya pemirsa, Kareng Galesong. Bagi Anda orang Sulawesi Selatan, orang Bugis, orang Makassar yang berada di Jawa, silahkan berziarah ke sini di makam Kareng Galesong. Ini seorang pejuang putra dari Sultan Hasanuddin yang merupakan orang yang pada waktu itu membantu perlawanan terhadap Amangkurat ya, membantu Trunojoyo begitu ketika melawan kerajaan Mataram begitu, Mataram Islam, yaitu pada masa pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II. Nah, pemirsa, jadi setelah kerajaan Goa ini menyerah kepada Belanda, ternyata Kareng Galesong sebagai putra Sultan Hasanuddin ini tidak kemudian menyerah begitu, terus melakukan perlawanan, sangat benci sekali terhadap yang namanya penjajah. Kareng Galesong ini pejuang betul, pejuang sejati, dan pada waktu itu dengan melalui perairan Jawa pemirsa ya, pada waktu itu tentu belum ada pesawat terbang, yaitu dengan kapal laut begitu, menyeberang ke Jawa begitu, kemudian bergabung dengan pasukan Trunojoyo, bangsawan dari Madura pemirsa. Trunojoyo juga nama pahlawan juga ya, di Bangkalan nama Universitas Trunojoyo, di Sumenep nama Bandar Udara, itu melawan kekejaman dari Raja Mataram, yaitu Amangkurat I, kemudian dilanjutkan Amangkurat II Aryo Mataram. Nah, kita tahu bahwa kerajaan Mataram ini adalah terusan dari kerajaan Demak ya, yang didirikan oleh Sutowijoyo, kemudian Mas Jolang atau Panembahan Hanyokrowati begitu, kemudian Sultan Agung yang sangat terkenal, Sultan Agung Hanyokrokusumo, gigih sekali melawan penjajah, tetapi anaknya justru bekerja sama, berkolaborasi begitu ya dengan penjajah Belanda, dengan VOC dalam hal ini, yaitu Amangkurat I, kemudian lanjut ke Amangkurat II. Nah, Trunojoyo ini bangsawan Madura itu gigih melawan penjajah Belanda, termasuk menyerang Amangkurat ini yang pada waktu itu keratonnya berada di Pleret ya, di kota Yogyakarta sana. Sebelumnya di Kota Gede pada masa Sutowijoyo, kemudian dipindah ke Pleret pada masa Amangkurat begitu. Nah, pemirsa, Kareng Galesong ini membantu Trunojoyo untuk melawan Belanda ya. Itu pemirsa, melawan Belanda. Kemudian juga sebelumnya Kareng Galesong ini juga membantu Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Kerajaan Banten ya begitu. Banten itu sekarang provinsi, ibu kotanya Serang, melawan Belanda begitu. Jadi luar biasa gigih begitu Kareng Galesong ini ya. Kemudian saya pernah mendapat cerita dari almarhum Abah Kamilun Muhtadin ya. Beliau adalah dulu pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang memugar makam Kareng Galesong ini, yang sebelumnya tidak dikenal, bahkan namanya itu Mbah Rojo ini pemirsa, makam Mbah Rojo. Ternyata setelah punya usut begitu, Mbah Rojo ini merupakan makam dari Kareng Galesong. Yang saya dengar begitu. Kalau saya misalnya pemirsa ada versi lain, silahkan tulis di kolom komentar begitu. Nah, pemirsa, untuk menyingkat waktu begitu ya, saya akan ajak pemirsa untuk masuk ke makam Kareng Galesong. Makam ini juga sangat sering sekali dikunjungi oleh para peziarah ya. Bagi Anda yang barangkali ingin berziarah ke sini, tidak jauh ya. Kalau dari arah Malang menuju Kediri atau Jombang, masuk ke dalam tadi, ini sekali lagi di Dusun Kebonsari, Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Ya, khususnya Anda yang barangkali dari Sulawesi Selatan, tahu pahlawan Hasanuddin, makam putranya ada di Pulau Jawa, letaknya di sini di Ngantang, Kabupaten Malang. Saya ajak masuk pemirsa. Ini berada di komplek pemakaman umum dan di sini diberi pagar begitu. Dan saat ini ada beberapa peziarah begitu. Tadi saya lihat dari Banser ya, teman-teman dari Banser.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Lutfi Bapak Nggih, Pak dari Abdul Qohar. channel YouTube Bung Lutfi Official dengan Pak Abdul Qohar Abdul nggih. Qohar. Oh, panjenengan ingkang jaga makam Nggih, merawat Pak Kareng atau Galesong nggih. ingkang bersih-bersih. Oh, injih. Ini ada juga Ibu sinten? Tati Purwaningsih. Oh, injih. Ikut Bapak juga, Bu nggih? Iya, istrinya. Oh, nggih. Atau bisa dikatakan istrinya ini Bu Abdul Qohar namanya. Pak Qohar, ini makam Kareng Galesong ingkang pundi, Pak? Ingkang tengah. Oh, ingkang tengah pemirsa, sekarang masih ada peziarah ya dari kawan-kawan Banser begitu. Nanti saya ajak pemirsa untuk mendekat terus kemudian membacakan Fatihah begitu ya kepada pejuang muslim ini Kareng Galesong putra dari Sultan Hasanuddin, Pak nggih. Nggih. Pak Qohar setiap hari jaga di sini, Pak? Nggih. Standby 24 jam. Oh, hampir setiap hari ada peziarah atau gimana, Pak, di sini? Ya ada. Oh, begitu. Ya. Pak Qohar, saya baca di internet makam Kareng Galesong ini pernah dikunjungi oleh salah satu wakil presiden Republik Indonesia, Pak. Nggih. Itu pernah. siapa dan tahun berapa itu, Pak? Bapak Yusuf Kala tahun tahun 2013. kurang Oh, lebih. pemirsa pernah dikunjungi oleh Pak Yusuf Kala, pemirsa. Ya, beliau ini wakil presiden pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY periode pertama dan periode pertama dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Oh, Pak Yusuf Kala, Pak nggih. Iya. Pak Yusuf Kala pemirsa itu pernah memang orang dari Bugis, Pak nggih. Dari Makassar. Iya. Jadi ini ada ikatan emosional tentunya Pak Yusuf Kala atau Daeng Uju. Bapak waktu Iya. itu ketemu dengan Pak Yusuf Kala di sini. Saya belum ada di sini. Oh, belum ada di sini. Pak Qohar sudah lama menjaga makam Kareng Galesong. Masih 6 tahunan. 6 tahun pemirsa. Oh, injih. Memang diberi amanat, Pak nggih panjenengan. Kalau ibu dari sana, kalau saya hanya panggilan hati saja. Ibu asli dari Makassar. Enggak, ibu Saya utusan dari Oh, gua ya. utusan dari kerajaan Goa, Pak. Di Luar biasa pemirsa. Jadi ikatan emosional yang sangat kuat sekali kan ini kalau ini dengan Jawa. Tadi sudah saya bilang Kareng Galesong ini membantu Trunojoyo dengan Sultan Ageng Tirtayasa melawan Belanda. Jadi memang benci sekali dengan penjajahan, Pak nggih. Makanya cuman kalau ayahnya Sultan Hasanuddin sudah pahlawan nasional. Iya, nggih. Nah, Kareng Galesong ini belum, Pak nggih. Belum, masih rekomendasi. Masih rekomendasi pemirsa, barangkali nanti presiden baru ya 2024 mudah-mudahan beliau ini dengan berbagai bukti sejarah yang ada ditetapkan sebagai pahlawan nasional hero. Pak Qohar, ini buka setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Untuk peziarah Non-stop. non-stop Iya. 24 jam. Iya. Oh, ini kalau ada malam juga ada lampunya, Pak nggih? Ada. Oh, kalau malam ada lampunya pemirsa, jadi mungkin tidak usah khawatir kalau gelap begitu 24 jam. Pak Qohar tilem ten mriki nggih tidur di Iya. sini. Iya. Luar biasa pemirsa ya. Jadi tidur di sini terus masak makan di sini, Pak nggih. Iya. Luar biasa. Jadi yang dapat amanat Ibu nggih dari kerajaan Goa. Ceritanya gimana Ibu? Mungkin kalau boleh dibagi kenapa bisa mendapat amanat dari kerajaan Goa, Bu Qohar? Gini Pak, saya awalnya itu kelihatan makamnya Kareng Galesong ini kumuh. Oh, kumuh. Kemudian Setelah itu saya cacat tali wondo, istilahnya turun tangan. Saya Nggih. tidak rela jadi pemuda Sumeragung, nggih makam ini menjadi kotor. menjadi kotor. Saya dengan Bapak Nggih, turun tangan untuk membersihkan ini membersihkan. tempat makam Kareng Galesong. Oh, nggih. Setelah itu ada kunjungan dari Makassar. Iya. Setelah itu saya difokuskan, ya wis tekelen kamu yang bisa memegang makam Kareng Galesong. Langsung dari Kesultanan Goa. Nah, ini dari utusan, dari utusan. perwakilan. Setelah itu Oh iya. kerajaan Goa, Pak Malik itu Nggih. datang langsung 96. saya diberi mandat, sudah kamu yang atur. Pak Malik ini utusan dari kerajaan Loh, Goa. bukan, Raja Goa yang baru. Oh, Raja Goa. Iya. Luar biasa pemirsa, langsung dari Raja Goa, Ibu. Bulan Oh. 6 kemarin. Nggih, kemudian Yang Ibu kemarin. Terus saya mengatakan, ya wes oke, nggak apa-apa Pak, saya Oh. siap. begitu ya. Maka dari itu Nggih. saya fokuskan
untuk 24 jam non-stop itu kita jaga dengan semangat dan takwa kepada Raden Galengsong. Nggih. Tuh. Masalahnya apa? Kan sudah direkomendasi dari atasan ini menjadi pahlawan. Saya juga nggak rela kalau makam ini dibuat sembarangan. Oh, nggih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mungkin nanti bisa berlanjut. Saya ajak pemirsa untuk berdoa dulu di makam Kareng Galengsong. Pemirsa, ini ada teman-teman dari Banser ini ya. Barisan Ansor Serbaguna ini. Assalamualaikum. Saking pundi, Mas? Saking Antang. Oh, saking Ngantang, nggih. Ziarah-ziarah ngene nggih. Oh, nggih, teman-teman Banser pemirsa. Nggih, sehat-sehat, Mas. Nggih. Ono kono ku channel no. Bung Lutfi Official. Nggih, LUTFI. Nggih. Monggo, Mas. Pemirsa, ini adalah makam dari Kareng Galengsong pemirsa. Jadi saya baca ini. Pak Kohar mungkin bisa saya dibantu. Makamnya ingkang pundi, Pak? Ingkang niki alit niki. Kok memang kecil, Pak, makamnya? Iya. Kenapa, Pak? Kok tidak panjang? Kalau menurut ini apa seperti lubang buaya itu loh. Oh, tapi dalamnya panjang ya jenazahnya. Hanya makamnya kecil pemirsa. Saya baca dulu sebelum doa pemirsa, Pak nggih, nuwun sewu. Saya ajak mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ini? Wala taqulu limai yaktul fi sabilillahi amwatan bal ahya'u walakin la tash'urun. Surat Al-Baqarah ayat 154, Pak nggih. Jadi janganlah kamu mengira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati atau meninggal. Sesungguhnya mereka ini hidup pemirsa, tetap mendapat rezeki dari sisi Allah. Terus kemudian di bawahnya ini adalah di sini makam pejuang agung yang pantang menyerah menentang VOC ya, penjajahan Belanda, Verenigd Oost-Indisch Company dan kezaliman di abad ke-17 pemirsa. Putra Sultan Hasanuddin Raja Goa yang ke-15. Ke-16 Pak nggih. Ke-16 dan almarhum Kareng Galengsong ini adalah menantu Raden Trunajaya. Siapa itu Raden Trunajaya? Murid Panembahan Giri, panglima perang Laskar Makassar di Jawa Timur, Pak nggih. Kareng Galengsong napa Pak ini? Tumenanga Ritapakna. Nggih, Ngantang 1 Muharram 1420 Hijriah, Jamaah Ansarullah. Niki ingkang buat ini Jamaah Ansarullah, Pak nggih. Zaman era Gus Dur. Oh, zaman Gus Dur, zaman Presiden Gus Dur nggih, Presiden Abdurrahman Wahid nggih. Kula berdoa sekedap Pak nggih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi Kareng Galengsong bin Sultan Hasanuddin Raja Goa Sulawesi Selatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah pemirsa, ini waktu sudah menjelang, bukan menjelang lagi ya, sudah masuk waktu maghrib begitu. Alhamdulillah ini sama penjaga makam Kareng Galengsong ya, Pak Kohar dan Bu Kohar, ini lampunya sudah dinyalakan ya. Pemirsa, ini makamnya ini pemirsa. Ini walaupun pendek begini kata Pak Kohar tadi, ini sesungguhnya jenazahnya panjang ya. Jadi seperti apa Pak? Lubang buaya Pak ya. Tapi jenazahnya memanjang ke sini Pak nggih. Enggak, ya sumur, ditanam berdiri. Kan Oh. kan apa? Ada versi baru banyak itu. Nggih. Dan itu Maksudnya? Yang terakhir kan beritanya sakit. Nggih. Sakit kok kecil loh, kan nggak masuk akal. Terus? Dan ini aslinya
dikubur hidup-hidup. Oh, dikubur hidup-hidup Nggih. oleh Belanda. Nggih. Oh, iya 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 iya. Artinya dikubur hidup-hidup kemudian meninggal nggak ya? Ya kurang tahu. Kurang tahu nggih, karena sudah lama sekali. Kalau tidak salah ini tahun 1600-an, Pak nggih. 1679. 1679 pemirsa meninggalnya ini. Usia berapa, Pak, kalau tahu? 24 tahun pemirsa, 24, masih sangat muda sekali. Ya, jadi Kareng Galesong ini masih sangat muda sekali. Oh, ada versi ditanam hidup-hidup, Pak ya? Iya. Oleh Belanda, Pak. Nggih. Waduh, luar biasa pemirsa, karena Kesaktiannya nggak bisa oh, mempan dengan senjata atau nggih. Dan pemirsa bisa saksikan ini ada bendera merah putih pemirsa, bendera Indonesia, bendera nasional kita yang menandakan almarhum Kareng Galesong yang meninggal muda sekali, Pak nggih, 24 tahun pemirsa, tahun 1679 Pak Kohar nggih meninggalnya. 21 November. 21 November 1679. Sekarang sudah tahun 2023 pemirsa, berapa tahun itu? Ini ada bendera merah putih menandakan beliau ini pejuang nasional pemirsa. Artinya walaupun mungkin negara belum menetapkan pahlawan nasional, tapi bagi orang yang paham sejarah beliau pahlawan, Pak nggih. Sudah tidak ada keraguan-raguan. Ini Pak Abdul Qohar, Bu Abdul Qohar pemirsa mendapat amanat langsung dari Raja Goa begitu, yaitu Raja sinten, Bu? Pak Malik. Pak Malik pemirsa, Sultan. Tahu Malik. Karena negara kita ini pemirsa itu mengakui kearifan lokal wisdom daerah-daerah istimewa kesultanan walaupun sudah merdeka. Masih ada rajanya memberi amanah pada beliau untuk menjaga Sultan Hasanuddin, dan yang luar biasanya 24 jam beliau pemirsa non-stop begitu melayani, menjaga makam ini, membersihkan, Pak nggih. Kemudian juga apa ya, merawat begitu. Kemudian juga melayani semua peziarah yang datang berdoa begitu. Terutama kalau ini tadi karena waktunya mepet pemirsa, saya hanya bacakan surat Al-Fatihah ya. Ya tentu kalau kita berziarah seperti ini kepada Rasulullah dulu, Nabi Muhammad, terus kepada almarhum begitu ya. Karena memang supaya bagaimanapun kita ini mengenal syariat dari Rasulullah ya. Nah, luar biasa pemirsa, ini sekali lagi makam umum begitu ya. Dusun Kebon Sari, Pak nggih, leres nggih, Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngantang begitu, makam umum. Ini ada makam umum. dikelilingi makam umum pemirsa. Oh, kalau yang ini permisi, Pak, ini makam sinten, Pak? Makam siapa? Mbah Surojoyo. Mbah Surojoyo niku sinten, Pak? Nggih. Seperti ini napa pengawal terus pundi. Oh, pengawalnya Kareng Galesong. Mbah Slamet niki. Nggih. Oh, nggih. Niki anu Terus ini pendampingipun niki. Pendamping maksudnya? Istrinya. Oh, istrinya Kareng Galesong. Nggih, Raden Suratna atau Dewi Ratnasari. Oh, asli Makassar juga, Pak, atau? Sines Madura. Oh, dari Madura. Nggih. Oh, maaf pemirsa. Putra putrinya Raden Trunojoyo. Nggih. Nah, ini pemirsa makamnya. Ini. Iya. Sinten, Pak, namanya? Raden Suratna atau Dewi Ratnasari. Dewi Ratnasari pemirsa ya. Kalau mau simpelnya namanya pemirsa mungkin kalau istrinya Pak Kohar kan Bu Kohar. Lah ini Bu Kareng Galesong pemirsa atau Nyonya Kareng Galesong. Kan ngoten, Pak nggih. Nah, itu. Terus mungkin ada informasi lain, Pak, yang tentang beliau ini Kareng Galesong atau tentang makam ini misalnya yang mau disampaikan ke pemirsa yang mungkin belum pernah berziarah, Bapak. Mungkin ada pesan Pak Kohar, monggo Pak Kohar di channel ini, Pak. Nika bentuke 4 persegi atau apa supala. Nggih. Setunggal kejujuran, Nggih. 2 kecerdasan, Nggih. 3 keberanian, Nggih. 4 kekayaan. Oh. Bukan berarti datang temriki kaya ngoten. Nggih. Kejujuran saged apa? Ustad atau kiai nggih. Nggih. Kecerdasan bisa menjadi kepala daerah, presiden, keberanian dalam bidang militer seperti kepolisian, tentara. Nggih. Kejujuran ini pengusaha atau apa itu? Nah, lainnya. Oh, artinya berziarah ke sini gitu, Pak ya. Oh, iya. Tapi tentunya pemirsa, kalau kita mohon sesuatu itu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak salah pemirsa untuk sebagai apa ya namanya wasilah begitu ya. Tadi Pak Kohar
saya sempat menyampaikan ketika offline, beliau ini termasuk waliullah, Pak. Iya. Itu mungkin bagaimana Pak Kohar? Kalau Jadi masalah nggih, apa? Memberi isyarat-isyarat kepada prajurit atau waktu senggang sedikit-sedikit memberikan apa? Wedangan atau apa itu? nasihat, Iya. petuah-petuah. Ya, betul. Oh gitu, nggih. Jadi memang luar biasa pemirsa ya. Pak Kohar menyampaikan ya tentu Allahu a'lam ya, beliau ini waliullah kekasih Allah begitu. Karena kalau kita bicara orang zaman dulu belum ada senjata yang modern, alat komunikasi seperti HP sekarang itu bisa apa namanya begitu luar biasa melawan penjajahan pada waktu itu, karena transportasi tidak seperti sekarang pemirsa. Dulu itu medannya tentu sangat sulit sekali. Jadi memang pejuang begitu ini Kareng Galesong ini. Baik Pak Abdul Kohar. Oh iya Pak, ada satu hal yang saya lupa. Selain Pak Yusuf Kalla, tokoh-tokoh yang mungkin sering kesini Pak, misalnya tokoh pejabat Lanyala Mataliti. Lanyala Mataliti pemirsa, Ketua Dewan Perwakilan Ya, Daerah. sebelum mencalonkan anggota dewan, beliau berdoa bersama di sini. Oh iya ya, anggota Dewan Perwakilan Daerah. Selain Pak Lanyala Pak, mungkin yang Bapak Lanyala tahu itu bukan pusat. di pusat, iya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia maksudnya. Jadi anggota DPD itu termasuk anggota MPR pemirsa, bersama anggota DPR, karena sistemnya bicameral sekarang 2 kamar. Kalau dulu ada utusan daerah, utusan golongan. Sinten lagi? Yang terakhir Siapa lagi Pak? apa? Yang terakhir resminya nanti Mungkin ada bupati atau gubernur atau tokoh politik yang lain, pejabat Pak. Makassar itu loh. Apa sih? Pak Syahrul Yassin Limpo, Belum Pak. Belum. Itu Menteri Pertanian. Menteri Pertanian, yang juga mantan gubernur Sulawesi Selatan. Eh, Ya, kalau sekarang kan Pak Andi Sudirman Sulaiman gubernurnya Pak. Sebelumnya Pak Nurdin Abdullah, sebelumnya Pak Syahrul Yassin Limpo, sebelumnya Pak Amin Sam, sebelumnya Pak Zainal Basri Palaguna, itu gubernur Sulawesi Selatan. Tahun pinten ngoten Pak Lutfi Latif. Oh, nggih. Abdul Latif mungkin menawi. Lutfi Latif. Oh, Lutfi Latif. Nama saya Waktu- juga Lutfi loh, Pak. Oh nggih, waktu cuci gudang ingkang king sedaya niki lho. Oh, Dhewe nggih. ingkang slamet ki Mbak. Oh, Orang kabupaten, Pak. orang kabupaten. Nggih. Dinas wonten desa tertinggal di Jakarta. Oh, di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pemirsa. Nggih leres. Nggih. Menterinya itu Pak Abdul Halim Iskandar. Nggih, terima kasih Pak Abdul Kohar. Nggih. Saya atas wawancara dan juga perkenannya begitu. Semoga Pak Abdul Kohar dan Ibu diparingi sehat nggih, seger waras begitu, dan panjang umur nggih, sehingga bisa tetap maksimal begitu untuk merawat, menjaga makam beliau ini, Areng Galesong putra Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional yang sangat terkenal sekali pemirsa, dari bumi Sulawesi Selatan ya, Kota Makassar, Kabupaten Goa dan sekitarnya. Itu kalau nggak salah, kalau lahirnya itu di Kabupaten Takalar, Pak. Nggih, di Sulawesi Selatan. Terima kasih, Pak, nggih. Monggo sak mangke dados Iya. kabupaten. Nggih. Kabupaten baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Luar biasa pemirsa. Jadi pemirsa yang belum pernah berziarah ke sini, monggo pemirsa ya, tidak ada salahnya kita berziarah itu mendoakan begitu ya terhadap orang yang sudah meninggal, apalagi ini pejuang begitu ya, dan pahlawan begitu yang gigih melawan penjajahan Belanda, dan kita bisa merdeka seperti sekarang ini adalah juga jasa dari pahlawan nasional begitu ya. Jasa dari para pahlawan maksud saya pemirsa. Ya, sekali lagi ini makam Kareng Galesong yang terletak di Dusun Kebonsari, Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngantang. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.